ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya, dan tidak bosan-bosannya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, karena sejatinya saudara-saudariku semua, tidak mungkin kita bisa merasakan sampun Bu. Baik ya. Saudara-saudariku, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam, nikmatnya hidayah kecuali atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kita ketahui dan terus kita ingat supaya kita pandai bersyukur ya. Bapak Ibu, tanpa iman, tanpa Islam ya, seseorang itu akan kekal selama-lamanya di neraka ya. Saya ulang sekali lagi ya. Tanpa iman, tanpa Islam, seseorang itu akan kekal selama-lamanya di neraka. Walaupun dia mengeluarkan seluruh hartanya untuk sedekah, walaupun dia ya menghabiskan waktunya untuk ibadah, walaupun dia menjadi manusia yang paling baik, akhlaknya paling sopan di antara manusia yang lain, tapi kalau tidak dibarengi dengan iman ya, masih berlumur dengan kesyirikan, dia tidak mungkin masuk surga. Dan sebaliknya, seburuk-buruknya manusia kalau dihiasi dengan iman, dihiasi dengan tauhid, maka dia masih memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan thayyib, kemudian tidak lupa Bapak Ibu saudara-saudariku semua, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyinal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Thayyib, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini ya, masih membahas kitab Shahih Fiqih Sunnah ya, kitab yang cukup sangat masya Allah ya, sangat keren, sangat bagus untuk dikupas dan untuk bisa dipelajari dan diamalkan oleh orang-orang yang awam. Dan kita ya masih mengkaji bab terkait toharoh. Ini pertemuan keberapa ini tentang toharoh ini? Ketiga ya. Dan terakhir kalau nggak salah itu tentang tata cara mensucikan najis. Ya. Iya, yang penting tata cara mensucikan najis ya. Ada 1, 2, 3, dan pada pertemuan bulan yang lalu kita baru membahas 2 poin ya tentang tata cara mensucikan najis. Baik, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengingatkan ya Bapak Ibu sekalian tentang sebuah kisah. Jenengan ingat apa tidak Bapak Ibu? Mungkin kisah ini sering diangkat oleh para dai kita, para asatidah kita, tentang orang yang rusak sholatnya, kemudian sampai diulang atau disuruh oleh Rasulullah SAW mengulang sholatnya sampai 3 kali. Ingat apa tidak jenengan? Ingat ya? Pernah dengar ya hadisnya ya?
Ya, jadi ketika seseorang sudah menunaikan sholat, ini salah seorang sahabat kemudian mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata Rasulullah? Irji fa innaka lam tusolli, balik, ya balik, sholat lagi karena sesungguhnya engkau belum sholat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Pertanyaannya, orang tersebut menurut versi dia sudah melakukan sholat apa belum? Sudah. Kemudian dia sholat lagi, kemudian mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk yang kedua kalinya, apa kata Rasulullah? Irji fa innaka lam tusolli, balik, sholat lagi karena sesungguhnya engkau belum melakukan sholat. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Baru setelah itu Rasulullah mengajarkan tata cara sholat yang benar kepada laki-laki tersebut. Ada banyak ibrah, ada banyak pelajaran terkait hadis ini. Salah satu pelajaran yang ingin kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua yang bisa kita ambil daripada hadis ini adalah ternyata dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya, dari zaman Nabi, mungkin juga sampai pada detik ini, ada banyak kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin yang mengira mereka sudah melakukan kebaikan, padahal ternyata mereka berada di atas kesalahan. Benar apa tidak? Benar. Itu salah satu ibro yang bisa kita ambil daripada hadis itu. Laki-laki tersebut merasa sudah melaksanakan sholat apa belum? Sudah. Tapi apa kata Rasulullah? Dia sudah melakukan sholat apa belum? Belum. Ya, jadi ada sebagian kaum muslimin yang merasa berada di atas kebenaran, merasa berada di atas kebaikan, padahal ternyata dia berada di atas kesalahan atau kesesatan. Mengapa? Apakah karena sengaja? Tidak. Karena apa? Karena jahil. Karena apa? Karena bodoh. Ya, coba kita ambil pelajaran daripada hadis itu. Ketika laki-laki tersebut diajari oleh Rasulullah SAW tata cara sholat yang benar, apakah dia langsung mengikuti Rasulullah apa tidak? Iya kan? Ya berarti dia sebelumnya itu melaksanakan sholat yang salah itu bukan karena ingin melakukan sholat yang salah, bukan, tapi karena tidak tahu tata cara sholat yang benar. Itulah sebagaimana yang sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, bahwa nanti di hari kiamat Bapak Ibu ada orang yang paling merugi. Siapa yang paling merugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yakni orang yang mereka itu berada di atas kesalahan, berada di atas kesesatan, tapi merasa dirinya baik-baik saja, merasa dirinya sudah benar. Ini yang paling bahaya, karena dia tidak tahu kalau salah. Beda loh ya Bapak Ibu, kalau orang tahu dia sedang salah. Misal dia tahu rokok itu haram, dia yakini rokok itu haram, maka ketika dia merokok sejatinya dia sedang berperang dengan batinnya. Wah, ini sebenarnya haram ini. Ya. Maka seandainya datang hidayah, sewaktu-waktu dia bisa tinggalkan rokok tersebut atau perbuatan yang semisal daripada itu. Beda dengan orang yang melakukan kesalahan karena bodoh. Dia nggak tahu bahwa selama ini dia ini melakukan kesalahan. Maka daripada itu, salah satu pentingnya bab toharoh ini yang kita kaji ini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan. Karena ada sebagian kaum muslimin yang tidak tahu bagaimana cara bersuci itu karena dia bodoh. Tidak tahu ini tuh najis, tidak tahu cara mensucikan najis dengan benar. Nah, ini penting. Karena bisa jadi selama ini ternyata ya kita ini belum mensucikan najis dengan cara yang benar. Seperti di pertemuan bulan yang lalu sudah kami sampaikan, kalau mau mensucikan najis ya dari pakaian, yang pertama itu dicelupkan di air deterjen dulu, air apa namanya? Air putih biasa, bukan air putih ya.
apa ya istilahnya? Air bening biasa dicelupkan di air bening biasa dulu. Kenapa? Karena air sabun tidak bisa mensucikan najis. Ya, bayangkan kalau kaum muslimin nggak tahu tentang hal ini. Ya, jadi ketika mau mencuci pakaian, ya ternyata airnya itu yang mau direndamkan sudah air sabun. Kemudian dicemplungkan tuh pakaian yang ada najisnya di air sabun itu. Suci apa tidak? Tidak. Kemudian ketika pakaiannya diangkat, ya airnya keciprat kemana-mana. Ya, ke sana kemari kena pakaiannya, kemudian dipakai sholat. Bisa jadi selama ini dia sedang sholat dalam pakaian yang najis. Karena najis itu tidak harus tampak loh ya. Najis itu tidak harus tampak. Maka seperti yang sudah kami ajarkan di pertemuan bulan yang lalu, kalau mau mensucikan pakaian yang najis, maka direndam di air bening terlebih dahulu. Nah, kalau sudah direndam dengan air bening, maka suci pakaian itu. Nah, baru setelah itu dicuci dengan sabun. Ini satu perkara daripada banyak perkara terkait toharoh. Padahal sholat kita ini syarat sahnya adalah toharoh. Kalau kita ini sholat dalam keadaan ya tidak suci daripada najis, tidak suci daripada hadas, sholat kita tidak akan diterima. Sholat kita tidak akan diterima Bapak Ibu. Maka daripada itu penting untuk belajar ya terkait toharoh. Nah, ini muqaddimah yang ingin kami sampaikan supaya kita semangat belajar toharoh. Jangan remehkan. Kadang-kadang kita ini kalau ada kajian tentang bab toharoh meremehkan. Padahal itu merupakan langkah awal ya terkait baik buruknya ibadah kita. Nah, jadi percuma sholat kita baik kalau kita tidak mengetahui tentang toharoh dengan baik dan benar. Nah, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang tata cara mensucikan najis. Ya, sudah ada 2 poin yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang pertama, mensucikan najis yang berupa darah haid. Ya, darah haid. Maksudnya apa? Najis yang ada zatnya dan bisa dikiaskan daripada itu. Darah haid, maaf ya, kotoran manusia, ya kan? Ya, kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, itu sama, bisa hampir sama hukumnya. Kenapa? Karena dia najis tapi ada bentuknya, ada zatnya gitu, ada airnya, nampak. Nah, cara mensucikannya bagaimana? Kata Rasulullah, ya ini singkat, ini hanya mereview saja ya. Kata Rasulullah, dihilangkan dulu zatnya. Airnya itu dihilangkan dulu, nggak langsung ya, maaf ya. Pakaian kita kena kotoran kucing, gak langsung dicemplungkan ke air, gak begitu caranya. Tapi dihilangkan dulu zatnya, ya kotoran kucingnya. Bisa maaf, dengan tangan pun boleh. Kalau gak mau dengan tangan, bisa dengan selain tangan, dengan tisu, ya dengan apapun itu ya, itu bisa. Baru setelah zatnya itu, maaf ya, secara zat dia itu, secara airnya itu hilang, boleh dicemplungkan ke dalam air, ya. Nah, jadi Rasulullah ngajarinya seperti itu. Jadi maaf, darah haid itu dihilangkan dulu ya. Kalau sudah kering bahkan dikerok ya, kalau dengan kuku kalau sudah kering ya. Kalau belum kering ya bisa dengan tangan saja atau dengan tisu. Baru setelah itu dikucek dan dicuci. Jadi nggak langsung, biar najisnya tidak kemana-mana ya. Itu tata cara mensucikan darah haid atau najis yang semisalnya, seperti kotoran manusia, kotoran hewan yang maaf yang tidak bisa dimakan dagingnya dan lain sebagainya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kemarin kita membahas tentang tata cara mensucikan air kencing anak kecil atau air kencing bayi. Ya, bayi ini dalam artian adalah yang belum mengkonsumsi apapun kecuali ASI, kecuali air susu ibu. Jadi kalau dia sudah minum susu formula saja, kata para ulama sudah tidak, kategori ini sudah keluar daripada kategori ini ya. Jadi yang masih mengkonsumsi ASI saja biasanya itu 0 sampai 6 bulan ya, 0 sampai 6 bulan. Nah, kata Rasulullah SAW, kita review sedikit, kalau laki-laki ya
air kencingnya ini najis apa tidak? Jawabannya najis. Tapi cara mensucikannya cukup hanya diambil air kemudian diperciki saja. Cukup kalau laki-laki, bayi laki-laki. Sedangkan bayi perempuan hukumnya sama seperti air kencing orang dewasa. Ya, itu di pertemuan yang lalu ada 2 poin itu yang sudah kita bahas ya secara detail. Dan kita lanjutkan pada malam hari ini yang tidak kalah penting ya. Tata cara mensucikan najis yang poin yang ketiga adalah tata cara mensucikan pakaian. Ya, tata cara mensucikan pakaian. Yang mau mencatat boleh dicatat ya. Tata cara mensucikan pakaian dari madhi dan wadi. Ya, saya ulang sekali lagi ya biar mudah mencatatnya ya. Tata cara mensucikan pakaian dari madhi dan wadi. Masih ingat ya ketika kita bahas terkait macam-macam najis ya, macam-macam najis ya. Di penjelasan macam-macam najis yang termasuk najis itu adalah madhi dan wadi ya. Jadi ada cairan yang keluar dari kemaluan itu ada 3 macam. Ada madhi, ada wadi, ada mani. Ya. Kalau mani menurut pendapat yang rojih hukumnya suci. Jadi tidak najis. Ya, mani itu tidak najis, cuma mewajibkan ya untuk mandi junub, mandi jenabah. Ya, mandi wajib, tapi tidak najis zatnya mani itu. Sedangkan cairan yang 2 selain daripada mani yakni wadi dan madhi itu hukumnya najis ya. Sedikit kita review. Kalau wadi itu cairan yang keluar sebelum kencing, sebelum air kencing dan setelah air kencing. Ya, tujuannya untuk ya melumasi saluran kencing biar tidak luka ya dan lain sebagainya. Ya, jadi sebelum kencing ya, sebelum air kencing dan setelah kencing atau setelah air kencing biasanya ada cairan transparan sedikit ya. Ya, cairan transparan sedikit itu bukan air kencing ya. Cairan transparan sedikit itu bukan air kencing, itu namanya wadi dan itu najis. Ya, itu najis ya. Kemudian cairan yang najis yang lainnya adalah madhi ya. Madhi. Madhi itu apa? Cairan yang keluar karena syahwat. Jadi misal bapak-bapak ini ya lagi bercanda dengan istrinya, kemudian keluarlah syahwat itu, maka biasanya dibarengi dengan keluarnya syahwat dibarengi pula cairan ya yang namanya itu madhi ya. Jadi cairan yang keluar karena syahwat itu madhi. Bedanya dengan mani. Kalau air mani itu dengan pancaran, kalau madhi tanpa pancaran. Ya, jadi kalau keluarnya mani itu dengan pancaran, kalau madhi tanpa pancaran. Tapi sama-sama karena syahwat. Nah, kemudian kalau dari bentuknya, kalau mani itu lebih keruh, kalau madhi itu lebih transparan. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita coba bahas bagaimana tata cara mensucikan pakaian dari air madhi atau wadi. Ya, jadi maaf ya, terkadang ada sebagian orang itu punya was-was atau penyakit. Jadi biasanya kalau kencing itu nggak tuntas. Pernah dengar ya penyakit ini ya? Ya, jadi kalau maaf ya, kalau kita kencing nggak tuntas, biasanya yang terakhir keluar itu bukan air kencing, itulah wadi namanya. Ya, jadi kayak bukan air ya, tapi transparan gitu ya. Jadi kayak agak apa istilahnya ya, agak kental dikit ya, tapi transparan. Nah itu namanya wadi. Nah kalau dibilang orang kencing nggak tuntas ya, wadinya itu yang keluar terakhir biasanya. Jadi setelah air kencing keluarlah wadi itu. Ya, nah itu biasanya untuk maaf ya anak muda yang belum nikah atau orang tua yang sudah lanjut usia biasanya sering ada penyakit ini ya. Anak muda yang belum nikah atau orang tua yang sudah lanjut usia sering gitu. Jadi kalau udah kencing nggak tuntas dia ya, kalau udah kencing nggak tuntas, nah keluarlah wadi itu. Nah itu najis Bapak Ibu, nggak boleh sholat dengan keadaan najis seperti itu, nggak boleh. Nah
Atau kalau kita maaf ya sedang bermain dengan istri ya, atau istri bermain dengan suami, keluar cairan karena syahwat, maka tanpa ada pancaran itu hukumnya madhi ya, dan hukumnya najis. Nah, kalau ada yang seperti itu di pakaian Bapak Ibu ya, lamma kanal madhi mimma yaksur hudus ya, dikatakan oleh mu'alif rahimahullah, sesungguhnya banyak kejadian yang seperti ini, bahwa orang itu keluar madhinya atau keluar wadinya ya, wa ta'ummu bil balwa, dan ini perkara umum, jadi nggak usah merasa wah ini bagaimana, ini insecure dan lain sebagainya. Tidak, itu umum ya, banyak yang sedemikian. Kata mu'alif, ja'at takhfif fitat hirihi minasyari, maka terkait hal ini ada keringanan, ada rukhsah ya dalam mensucikannya yang sudah dijelaskan oleh syariat. Ada sebuah hadis nih ya, hadisnya sahih yang diriwayatkan Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Rasulullah ditanya, kaifa bima yusibu saubi ya min, bagaimana kalau pakaianku ya Rasulullah ya kena cairan itu, yakni kena madhi atau wadi. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang sahih ya, ini ilmu yang bisa memudahkan kita Bapak Ibu ya dalam keseharian kita sehari-hari. Yakfika antakhud ya, antakhuda kafan min ma'in fatandoh bihi saubak haitsu taro annahu qad asaba minhu ya. Kata Rasulullah ya, kalau pakaian kita ini kena wadi atau kena madhi, maka cukup kita mengambil sedikit air dengan telapak tangan kita, kemudian tandoh itu dicipratkan ya ke bagian yang ada bekas wadi atau bekas madinya tadi ya. Yang penting yang kita lihat aja, yang tidak kita lihat jangan ada was-was, wah jangan-jangan nanti ada sebagian kena sini, wah jangan-jangan nanti sebagian gini. Kata Rasulullah nggak seperti itu. Yang penting yang kamu perkirakan dan kamu lihat ya, kamu lihat di situ kena wadi dan kena madinya, maka ciprati itu ya. Cukup diciprati. Bahkan sebagian ulama katanya setelah diciprati cukup digosok ya, sampai tempat itu dipastikan basah, maka sudah cukup ya, sudah cukup. Jadi nggak perlu ya setiap kita mau sholat ke kamar mandi kemudian dicuci ya, pakai celana dalam teles buat sholat ya, dan sebagainya ya. Ini saya jujur ya, nggak bohong, nggak pakai saya kurang-kurangi, saya jujur. Saya pertama kali mondok itu kan di Surabaya ya, habis lulus SMA di Semansaso Suko itu ya, di Semansaso itu saya ke Surabaya dulu beberapa bulan ya. Di Surabaya itu beberapa bulan saya ketemu dengan seseorang ya, teman dekat ya, sampai sekarang masih temenan di media sosial ya. Itu maaf ya, setiap dia sholat itu selalu ganti celana dalam dan ganti celana. Ya kalau celana kadang-kadang nggak ganti, tapi selalu bawa sarung, kadang juga bawa celana dalam. Ya jadi setiap sholat selalu dilepas itu celana itu, sama celana dalamnya dia lepas, pakai sarung, kadang nggak pakai apapun kecuali sarung. Nah ini kisah nyata, nggak saya tambah-tambah. Memang ada, saya temui teman seperti itu. Ketika kami tanya, itu cuma was-was syaiton, kenapa kamu kok sampai seperti ini? Ini bukan was-was, memang saya seperti ini, dibilang kayak seperti itu. Jadi memang dia punya penyakit kalau kencing itu nggak tuntas. Ya jadi pasti ada, kalau maaf ya, memang ketika sudah misal habis kencing nih, sejam lagi dibuka, dilihat celana dalamnya ada bekas wadinya. Ada bekas wadinya, dan itu kata Rasulullah nggak harus dicuci ya, dan itu datang keringanan daripada syariat. Nah kalau kita belajar gini enak ya kan, jadi cukup kata Rasulullah diciprati kemudian digosok, udah cukup sholat, maka itu suci. Ya Ustadz, tapi kan tetap ada bekasnya. Kurang ada bekasnya bagaimana kalau kita dikencingi anak kita yang laki-laki yang kecil. Misal ini baju ini dikencingi dengan anak saya yang kecil ya, full air kencing di sini. Ini najis apa tidak? Najis. Tapi kata Rasulullah cukup diciprati dengan air. Sudah. Pertanyaannya kira-kira masih ada bekas kencingnya atau tidak? Masih. Tapi boleh nggak sholat? Boleh, karena kita beragama itu sesuai dengan dalil. Ya, jadi jangan memperberat diri sendiri.
Kadang orang memperberat diri sendiri. Mau jalan bingung, wah ojo lewat kene. Ini bekas lewati orang dari kamar mandi, ngeluh akhirnya nang tempat wudhu mencolot. Astagfirullahaladzim. Ya, di tempat wudhu mencolot. Ya, kemudian saking was-wasnya sampai di tempat wudhu tuh dibikin genangan air, ya kan? Yang tinggi-tinggi itu, yang dalam-dalam. Akhirnya melaku kecemplung sikile ya, blesek nang wesi gak metu-metu. Ya, masih inget saya waktu temen saya kecil itu kan ada besi-besi gitu ya. Ya kalau kakinya anak-anak kan kecil, kalau sudah jeblok ke dalam nggak bisa keluar, nangis temen saya, masih inget saya. Ya, di masjid dekat rumah itu ya. Jadi seperti itu was-was itu ya. Jadi yang penting tidak kita lihat dengan mata kepala sendiri sudah cukup. Ya, jadi kita itu beragama sesuai dengan dalil. Yang penting sudah ada dalilnya cukup. Ya, yang penting sudah ada dalilnya cukup. Ya. Kita tahu kan bagaimana cara mensucikan diri atau berwudu ketika menggunakan sepatu. Bagaimana caranya? Cukup diusap atasnya. Pertanyaannya, kalau kita habis dari kamar mandi, ya kan? Ya, kemudian habis perjalanan kemana-mana, kira-kira sepatu kita itu kena najis nggak bawah-bawahnya itu? Ya kena. Tapi kenapa kata Rasul cukup diusap atasnya? Ya udah, memang kalau cukup diusap atasnya maka kita ikuti dalil. Ya, jadi semudah itu syariat. Nggak usah susah-susah. Yang penting ada dalilnya kita ikuti, nggak ada dalilnya nggak kita ikuti. Ya, sesederhana itu ya. Jadi terkait wadi dan madi itu cukup sedemikian. Jadi kalau habis main-main sama istrinya, ya kan, ya kemudian keluar sedikit dan itu bukan mani, ya kan, terus mau sholat, nggak usah, ya nggak usah nggak usah ganti celana, ya nggak usah dicuci, nggak usah ya, cukup diciprati air kemudian digosok ya di tempat yang itu tadi, sudah selesai ya, maka kita sudah bisa sholat. Nah itu poin yang ketiga. Kemudian tata cara mensucikan najis yang keempat adalah tata cara mensucikan ujung pakaian perempuan, ya, ujung pakaian perempuan ya. Idza tanajjasa dzil saubil mar'ah, jika kira-kira itu ujung pakaian perempuan wanita itu kena najis, bagaimana cara mensucikannya? Ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah. Hadisnya sahih ya, atau bisa dibuat jadi rujukan. Dikatakan ya, ini imro'ah, saya itu seorang perempuan, utilu zaili wa amsi fil makanil al-qadar. Jadi Rasulullah pernah ditanya dengan sahabat wanita, saya itu seorang perempuan yang pakaianku itu menjulur ke bawah. Ya, jadi kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat yang lainnya, ternyata pakaian sahabat-sahabat Nabi yang perempuan itu panjangnya itu 1 jengkal setelah mata kaki. Ya, 1 jengkal setelah mata kaki. Apakah wajib? Ya nggak wajib. Cuma saya ini mau ceritakan saja. Kalau kebiasaannya para wanita di zaman Nabi itu ya pakaiannya 1 jengkal setelah mata kaki. Ya, ngelembreh bahasa kita ya, ngelembreh bahasa Jawanya. Nah, kemudian ditanya oleh Rasulullah ini ditanya, ya, bagaimana ya Rasulullah kalau aku ini memanjangkan pakaianku? Kemudian ya saya ini kalau berjalan itu selalu melewati tempat-tempat yang saya kira itu ada najisnya. Maka bagaimana ini? Ya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab ya, yutahhiruhu ma ba'dahu. Jadi ya pakaian wanita yang menjulur ke bawah itu cara mensucikannya adalah cukup berjalan setelahnya. Maka jalan setelahnya itu maka mensucikan pakaian tersebut. Jadi kalau seandainya ibu-ibu ya gamisnya itu panjang, kira-kira ngelembreh ke tanah yang ada najisnya atau di toilet dan lain sebagainya, maka nggak perlu disucikan ibu, nggak perlu sampai ragu-ragu ya, sampai setiap mau sholat disiram ujung gamisnya, nggak perlu. Agama ini mudah ya, yang susah itu yang bodoh ya. Saya ulang sekali lagi ya, agama ini mudah, yang susah itu yang bodoh ya. Kalau kita ini sholat ya nggak bisa sholat
di satu waktu bisa kita jama, ya kita safar susah untuk sholat di atas kendaraan bisa kita jama, ya hujan pun kalau kita terhalang untuk sholat berjamaah di masjid bisa sholat di rumah. Agama ini mudah, ya kita nggak bisa sholat dengan berdiri, diperbolehkan sholat dengan duduk dan lain sebagainya. Bahkan seandainya kita ketiduran, ya subuh ketiduran, bangun jam 7, maka Rasulullah memperbolehkan untuk sholat jam 7. Jadi agama ini mudah, ya. Yang sulit itu yang belum belajar. Saya ulang sekali lagi, agama itu mudah, yang sulit itu yang belum belajar. Nah, thayyib, jadi dari hadis tersebut ya bisa kita ambil kesimpulan, ya tidak perlu memperberat diri, ya wahai ibu-ibu dan saudari-saudariku. Jadi langkah ibu-ibu dan saudari-saudariku ini setelah melewati tempat kotor tadi itu bisa menjadi ya sebab sucinya pakaian ibu-ibu gitu loh ya. Nah, ini kalau pakaiannya ngelembreh ya beda. Kalau pakaiannya sedengkul ya nggak usah disucikan. Ya naudzubillah min dzalik ya. Kalau yang pakaiannya nggak ngelembreh ya nggak usah ditanya ya, nggak usah ditanya. Nah, thayyib ya. Itu yang nomor 4. Kemudian ini ilmu yang cukup unik loh ya Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa di antara kita belum pernah mendengar ilmu-ilmu terkait toharo yang semacam ini. Tata cara mensucikan najis yang nomor 5 ya. Tata cara mensucikan najis yang nomor 5 adalah tathir asfal an-na'al ya. Tata cara mensucikan alas sandal atau sepatu ya. Alas sandal atau sepatu. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan status hadis ini sahih ya. Status hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Rasulullah bersabda dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, "Idza jaa ahadukum al-masjid." Ya. Kalau kalian itu mendatangi masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyuqallib na'laihi." Ya, maka hendaknya dia itu ya membalik kedua sandalnya atau membalik kedua sepatunya. Wal yandur fihima, kemudian diperhatikan ya di alas sandal atau alas sepatunya tadi itu. Fa in ra'a khobasan ya falyamsahu bil ard. Kalau seandainya dia melihat sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis ya, maka hendaknya ia gosokkan ke tanah. Tsumma liyusalli fihima. Kemudian dia bisa menggunakan kedua sandal atau kedua sepatu tersebut untuk melaksanakan sholat. Nah, jadi ternyata tata cara mensucikan najis itu nggak hanya diumbah, ya nggak hanya dicuci, ya. Ternyata tata cara mensucikan najis itu banyak macamnya, Bapak Ibu. Ya, nggak hanya harus dicuci, harus disiram. Ternyata nggak seperti ini. Hadisnya sahih loh, ya. Hadisnya sahih. Jadi dulu para sahabat itu kalau sholat itu pakai sandal apa nyeker? Saya tanya. Pakai sandal. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu, yang sunnah, yang dianjurkan itu bahkan sholat itu pakai sandal. Itu sunnah. Ya, jadi kalau sholat nggak pakai sandal itu nggak dosa, tapi dianjurkan pakai sandal. Kalau jenengan nggak percaya, baca semua kitab fikih. Ya, semua ulama fikih sepakat kalau orang sholatnya pakai sandal itu lebih baik daripada orang yang tidak pakai sandal. Hadisnya sudah sangat banyak sekali. Semua ulama fikih sepakat. Cuma bisa nggak kita terapkan? ya, di sawah sampai takmir masjid. ya. Jadi terkadang itu seperti itu ya. Banyak hal-hal yang sunnah ya, tapi ternyata ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin karena tidak mampu untuk melakukannya. Kadang-kadang itu kita nggak bisa bedakan mana yang sunnah, ya mana yang ternyata tidak dianjurkan. Kadang-kadang kan kita jari ini kan gitu kan, ya jari ini. Kadang-kadang kita nih kurang belajar sebenarnya, tapi sosok pinter kadang-kadang ya. Maaf ini sebuah kisah ya. Saya ceritakan. Ketika ayah saya meninggal dunia, ya, kemudian dikubur ya. Ketika ayah saya meninggal dunia kemudian dikubur, rahimahullah. Kebetulan kuburan tempat ayah saya dikubur itu kan di samping sungai ya.
Ya, jadi memang tempat kuburannya itu di samping sungai. Jadi kalau dibuat lahat, paham ya? Kalau dibuat liang lahat, ya, itu kadang-kadang agak ambrol gitu ya. Jadi kalau mau buat liang lahat ya sedikit aja gitu ya. Sedikit aja gitu. Ya. Kemudian ketika diturunkan jenazah ini, sebagian orang-orang itu padahal dia sudah ngaji ya. Ya teman-teman kita, ikhwah-ikhwah sendiri gitu. Iring nang kiblat, iring nang kiblat, iring nang kiblat. Pada teriak-teriak seperti itu gitu. Padahal itu malam-malam dan liangnya itu namanya juga waktu itu kan di samping sungai itu banyak airnya emang ya. Jadi kita harus buru-buru kalau mengubur jenazah yang di liangnya itu ada airnya kan memang harus buru-buru. Nah, itu banyak ikhwah-ikhwah itu teriak gitu ya. Ayo iring nang kiblat, iring nang kiblat, iring nang kiblat, iring nang kiblat. Dalam mindset mereka ya bahwa memiringkan jenazah ke kiblat itu hukumnya apa? Sunnah. Ya, jenengan mikir ngoten ya. Ya, jenengan mikir ngoten padahal jenengan coba cari di semua kitab fikih ya. Ya, seandainya boleh taruhan mungkin taruhan, tapi nggak boleh kan taruhannya. Taruhan nggak boleh. Jenengan cari di semua kitab fikih satu aja dalil yang menjelaskan bahwa kalau orang meninggal itu diiring nang kiblat. Kasih satu dalil, nggak akan ada jenengan. Ya, nyari sampai tuwek nggak akan ada jenengan. Ya, jadi memiringkan mayat ke kiblat itu nggak ada dalilnya. Ya, memiringkan mayat ke kiblat nggak ada dalilnya. Jadi kata para ulama, terus bagaimana hukumnya? Ya terserah, mau diiringkan ke kiblat terserah, mau nggak diiringkan ke kiblat atau terlentang juga nggak ada masalah. Nggak ada keutamaan salah satu di antara dua hal tersebut. Ya, jadi nggak usah rame-rame sampai tahu teriak-teriak di belakang. Ayo nih, jangan lupa diiring nang kiblat. Astagfirullahaladzim, itu ngaji nih kurang, ngerti ya? Jadi harus belajar gitu ya, harus belajar ya. Kadang-kadang hal-hal yang kita anggap sunnah ternyata tidak sunnah ya. Misal ini, ya ini namanya kan mihrab ya kan? Ya mihrab ini nggak ada dalilnya sama sekali. Ya, jadi kalau setiap masjid tuh harus ada tempat menjorok sedikit ke dalam buat imam, justru malah kata Syekh Muhammad bin Nasruddin Albani itu bid'ah itu. Karena nggak ada di zaman Rasulullah itu tempat menjorok buat imam tuh nggak ada. Zamannya Abu Bakar nggak ada, zamannya Umar nggak ada, zamannya Utsman nggak ada, zamannya Ali nggak ada. Kapan kok ada tempat menjorok ke dalam itu ketika Khalifah ya Umar bin Abdul Aziz, jauh ya sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama ya yang satu ya sebagian mengatakan bid'ah, sebagian yang lainnya mengatakan mubah, boleh saja terserah gitu ya. Tapi sebagian mengatakan bid'ah. Tapi jangan sampai kita berpikir wah kalau bikin masjid harus ada mihrabnya, nggak ada dalilnya itu. Ya, nggak ada dalilnya itu ya. Jadi harus belajar ya, karena kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak kita ketahui ya, banyak hal-hal yang tidak ketahui. Tapi balik lagi ya, ternyata Bapak Ibu sekalian, mensucikan alas sandal atau alas sepatu kata Rasulullah itu cukup digosokkan ke tanah. Jadi kalau kita lihat kotoran, gosokkan aja ke tanah, udah selesai ya, udah selesai, cukup ya. Asalkan ingat ya, di sini itu kata Rasulullah itu adalah tanah, bukan tekel ya. Saya ulang sekali lagi ya. Nah, tanah itu bukan tekel, tanah itu bukan paving. Tanah itu berarti ada debunya, ada tanahnya, ya. Ada debunya, ada tanahnya. Kalau nggak ada tanahnya, batal berarti nggak bisa. Ya digosok ke ke paving. Kalau pavingnya bersih nggak ada tanahnya nggak bisa. Ya, jadi harus dengan tanah. Nah ini perlu kita pelajari. Saya ulang sekali lagi ya. Di awal kajian tadi saya sampaikan banyak orang, ya. Sebagian kaum muslimin itu merasa di atas kebenaran padahal dia sesat atau dia salah. Contohnya ini masalah tanah ini ya. Pernah saya jelaskan kepada para jamaah kami ya. Ternyata sebagian jamaah kami itu dulu pernah umroh ya. Dulu pernah umroh atau pernah safar. Kalau sholat itu tayamum di atas pesawat. Ya, kalau sholat itu tayamum di atas pesawat. Jenengan cari semua kitab fikih, ada nggak yang membolehkan tayamum di atas pesawat? Nggak ada. Ya, karena syarat tayamum itu harus dengan debu. Pertanyaannya, di kursi pesawat itu ada debu apa enggak? Nggak ada. Di kaca pesawat itu ada debu apa enggak? Nggak ada. Di tembok ini nggak ada debu. Jadi nggak boleh kita tayamum ditepuk-tepuk kemudian tayamum kayak diajari ketika kita SD dulu. Masih ingat ya? Kita dulu SD diajari sama guru kita, ya
mungkin yang di SD-nya diajari tentu saja ya. Katanya cukup ditepuk di kursi pesawat atau kursi bis ya kan, atau tembok, maka bisa digunakan untuk tayamum. Padahal di kitab-kitab fikih dijelaskan harus terlihat debunya. Jadi ketika kita tempel kayak gini Bapak Ibu, ya, kalau ada debunya boleh kita gunakan untuk tayamum, ya. Tapi kalau ini meja ini saya tempel tangan saya di sini nih, nggak ada debunya, nggak boleh ini buat tayamum. Ya, jadi kalau ini lama nggak dipakai, kemudian saya ginikan, nah ada debunya, bisa buat tayamum. Mobil yang sudah 2 minggu nggak dicuci, ya kan? Ya itu jenengan buat tayamum bisa. Tapi kalau mobil 2 hari sekali dicuci buat tayamum nggak bisa. Nah, betapa banyak orang-orang di luar sana tayamum di atas pesawat ketika umroh, ya. Ketika umroh tayamum di atas pesawat, atau jenengan ya ketika perjalanan tayamum di atas bis, di atas kereta, nggak boleh, nggak sah. Berarti sholatnya gimana? Sah apa tidak? Ya nggak sah. Ya, apa bedanya dengan orang yang ditegur Nabi tadi? Dia merasa sudah melakukan sholat, padahal dia ternyata belum sholat. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi salah satu rukun sholat, yakni tumak ninah. Jadi syarat sholat itu diterima harus tumak ninah, karena dia nggak tumak ninah, sholatnya tidak sah. Syarat sah sholat itu harus suci dari hadas. Suci dari hadas itu bisa dengan wudhu, bisa dengan tayamum kalau hadas kecil. Tapi kalau tayamumnya nggak sah, bisa nggak digunakan untuk sholat? Nggak bisa. Jadi banyak, maaf ya, jamaah umroh ya, atau orang-orang yang lagi safar itu tidak sah sholatnya. Pertanyaannya, apakah dia nanti termasuk di surat Al-Kahfi tadi? Ya, yang dia merasa berada di atas kebenaran, tapi ternyata ketika dihadapkan di pengadilan Allah, dia dituntut, ente belum sholat. Loh, ya Allah aku dulu sholat, ente belum sholat. Ya Allah aku dulu sholat, aku sudah tayamum, itu nggak sah. Ya Allah aku nggak tahu kalau itu nggak sah. Salah sendiri, kenapa kamu nggak belajar? Nah, coba kalau antum begituan nanti. Ya, kira-kira kita bisa ngeles nggak ya di pengadilan Allah itu ya? Seandainya begitu kan ya. Salah sendiri antum nggak belajar itu. Padahal antum punya kesempatan untuk belajar. Ya. Nah, jadi penting ilmu, karena ada orang yang akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebodohannya, karena malas untuk menuntut ilmu agama ya. Jadi syaratnya tadi kita kembali ke kitab, harus ada tanahnya ya, harus ada tanahnya. Kemudian poin yang keenam, tata cara mensucikan ina itu kayak tempat minum atau tempat makan, itu ina ya. Tata cara mensucikan peralatan makan lah atau peralatan minum ya, jika anjing sudah menjilatnya. Nah, jadi kalau ada perlengkapan makanan, perlengkapan minuman itu dijilat sama anjing, bagaimana cara mensucikannya? Atau kalau ada pakaian kita dijilat sama anjing, ya bagaimana cara mensucikannya? Itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud, hadisnya sahih ya. Di poin yang nomor 6 ini Rasulullah bersabda, tuhuru ina'i ahadikum, ya, sucinya peralatan makanan atau minuman salah seorang di antara kalian, idza walagha fihil kalb, kalau ada anjing yang menjilat ya peralatan tersebut, ayyaksilahu sab'a marratin, maka hendaknya dia mencucinya 7 kali, ulahunna biturab, dan yang pertama dengan tanah. Jadi kalau ada anjing habis jilat-jilat apapun dari bagian perabotan rumah tangga kita, maka cara mensucikannya adalah yang pertama pakai tanah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh dengan air. Nah, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kalau ini memang harus kita ikuti hadis. Ya nggak boleh. Oh, tapi Ustaz, sekali saja sudah suci Ustaz, sekali saja sudah antibakteri Ustaz. Nah nggak bisa. Ya, jadi kita mengikuti syariat. Kalau syariat mengatakan A, kita lakukan A. Kalau syariat mengatakan B, kita lakukan B. Sama seperti tadi. Kalau syariat memberikan keringanan cukup diperciki, ya cukup kita perciki. Tapi kalau syariat memang mengatur untuk dicuci 7 kali dan yang pertama dengan tanah, maka harus kita lakukan sesuai syariat. Nah, kemudian yang nomor 7,
tata cara mensucikan kulit dari bangkai. Ya, tata cara mensucikan kulit dari tata cara ya mensucikan kulit dari bangkai itu adalah dengan al-dzibak. Yang nomor 7 itu ya. Dengan dzibak ya. Dengan dzibak itu kalau bahasa Indonesia kalau nggak salah samak ya. Ya, dengan samak ya. Jadi kalau jenengan lihat nanti di YouTube ya atau di media sosial yang lainnya ya, coba keywordnya ya. Bagaimana membersihkan kulit kambing atau kulit sapi ya. Jadi kalau kulit itu kan kalau setelah disayat dari dagingnya pasti ada lemaknya. Ya apa tidak? Ada lemak yang ikut dengan kulit itu, ada sebagian daging yang ikut dengan kulit itu. Maka cara mensucikan kulit ini adalah dengan dzibak atau disamak atau ada alatnya itu. Intinya kulitnya sudah dipisahkan dengan dari daging dan lemak-lemak itu, maka dia suci walaupun bangkai. Ya, jadi kalau bangkai itu ya seandainya ada sapi mati itu nggak harus dikubur semua. Ya, jadi jenengan punya sapi, ya kan? Jenengan punya sapi, sapinya habis makan apa gitu kan, kemudian mati, itu nggak harus jenengan kubur semua, bisa dimanfaatkan. Apa yang bisa dimanfaatkan? Kulitnya. Jadi bisa jenengan sisetin kulitnya, kemudian disamak, ya, atau jenengan jual terserah, nggak ada masalah, ya itu bisa dimanfaatkan karena kulit bangkai itu ya bisa suci. Yang najis itu kalau kita belajar ya di pertemuan pertama, yang najis itu dagingnya, bahkan tulangnya menurut sebagian ulama tidak najis. Ya, tanduknya tidak najis, kukunya tidak najis dan rambutnya tidak najis. Ya, tidak najis. Dan ulama beda pendapat kalau hewan itu tidak bisa dikonsumsi. Ya, ulama beda pendapat kalau hewan itu tidak bisa dikonsumsi. Misal sabuk kulit ular kobra. Ya, ada nggak kalau sabuk dari kulit ular? Ada. Ya, tas dari kulit buaya putih, masya Allah. Ya, dari kulit buaya putih lagi ya. Saya pernah baca artikel, ternyata tas itu salah satu tas yang paling mahal itu dari kulit buaya putih. Bukan hanya kulit buaya ya, kulit buaya putih. Itu bisa sampai 4 atau 20 miliar Bapak Ibu, masya Allah. Tas, ya, tas, masya Allah. Padahal kita dikubur duit 20 miliar iso mati barang kelagepen. Saking banyaknya ya. Tapi tas itu ya dari kulit buaya putih itu bisa 4 sampai 20 miliar harganya. Luar biasa. Dan itu ada yang beli juga ya. Ada yang beli juga ya. Katanya ada yang beli juga. Nah, jadi kata sebagian ulama ternyata hewan yang tidak boleh dikonsumsi seperti ular, seperti buaya, itu ternyata boleh dimanfaatkan kulitnya. Jadi ini tas ini dari kulitnya landak misalnya. Ini kulitnya landak, ini kulitnya nyambe misalnya itu. Bukannya najis, enggak, yang najis itu dagingnya. Kalau kulitnya, saya ulang sekali lagi ya, menurut sebagian ulama katanya boleh digunakan, ya, boleh digunakan. Nah, toib ya. Jadi memang perlu kita nih ya, Bapak Ibu ya, belajar yang detail-detail seperti ini, ya, biar wawasan kita ini terbuka ya. Jadi enaknya kita belajar fikih muqaranah yang ditulis oleh penulis rahimahullah ini terkait kitab Shahih Fiqih Sunnah ini, kita diberitahukan berbagai macam sudut pandang. Jadi enak. Oh, kalau ini tuh sudut pandangnya seperti ini, imam ini seperti ini. Nah, kalau imam ini seperti ini, enak gitu deh. Jadi wawasan kita luas gitu. Misal kalau kita hanya berpendapat pada satu madhab, ya akan cupet wawasan kita dan kan kaku gitu ya. Misal jenengan tahu nggak? Kalau jenengan beli tumbuhan, orang-orang yang jual bunga-bunga sama tumbuhan-tumbuhan di pinggir jalan, ya kan? Ini kan masih hubungannya dengan toharoh ya, masih hubungannya dengan toharoh. Kita tahu kalau mereka jual pupuk atau tanah yang subur itu ya, itu kan campurannya itu adalah kotoran kambing, ya, sama damen yang anunya padi itu,
Ya sekam ya, kemudian kotoran kambing ya, kemudian tanah, kemudian dikasih sedikit bahan kimia dan sebagainya untuk penyubur. Iya apa tidak? Iya. Dan itu dijual apa tidak? Dijual. Nah, kalau kita ngikuti mazhab Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i itu berpendapat, ya, kotoran binatang baik dia dimakan itu bisa atau tidak bisa dimakan, hukumnya najis. Ya, jadi jenengan beli kompos ya buat bunga jenengan itu haram kalau ngikuti pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i karena najis ya, najis itu haram. Ya, jadi jenengan punya kandang kambing jualan tai kambing itu haram. Padahal tai kambing itu ada tengkulaknya. Iya apa tidak? Ada tengkulaknya ya. Ya, kotoran ayam itu ada tengkulaknya. Bahkan saya punya temen yang di Jombang, jangankan kotoran kambing, kencing kambing itu loh, ada tengkulaknya. Nah ini, tapi itu kalau mengikuti mazhab Syafi'i tidak boleh dijual, ya, karena najis. Dan memperjualbelikan barang najis itu tidak diperbolehkan. Nah, tapi menurut jumhur ulama, ya kalau hewan itu boleh dikonsumsi maka tidak najis. Jadi kalau ada, maaf ini ya, ada kandang kambing, bawahnya itu kolam lele, nggak masalah. Ya, karena kotoran kambing itu tidak najis. Ada kandang ayam, bawahnya kolam lele, ya nggak masalah. Ya, karena memang kotoran ayam itu tidak najis menurut jumhur. Tapi kalau mengikuti mazhab Syafi'i nggak boleh yang seperti itu ya, nggak boleh yang seperti itu ya, karena itu memberikan binatang makanan yang najis atau mungkin ya kita memperjualbelikan ya barang yang najis. Ya, itu sampai pada poin yang keenam ya. Poin yang keenam terkait tata cara mensucikan najis, insya Allah akan kita lanjutkan. Kita break adzan isya terlebih dahulu. Nah, nanti disiapkan ini ya pertanyaan-pertanyaan ini. Mumpung ini terkait najis ini biasanya ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan ya. Saya jawab semampu saya, insya Allah. Asyhadu anna Muhammad. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik Bapak Ibu, saudara-saudariku semua, kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini ya, karena ini terkait toharoh dan sah tidak sah sholat kita itu
berkaitan dengan toharoh ini. Jadi kalau sholat kita ini khusyuk, ya, benar-benar kita tujukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ternyata toharohnya tidak benar, maka sia-sia, ya, tidak sah atau batal sholatnya. Dan tadi ya kita sudah membahas di poin yang nomor 7, ya, tentang tata cara mensucikan kulit, ya, dari bangkai, ya, bagaimana dengan cara samak atau dipisahkan antara kulit, ya, dengan lemak dan dagingnya. Nah, itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan perawi yang lainnya ada banyak soalnya, ya. Idza dubi al ihab, ya, faqad tahuru. Jadi kalau kulit itu sudah didibak, udah disamak, udah dipisahkan antara kulit dengan lemak dan dagingnya, faqad tahuru, maka dia telah suci. Kemudian tata cara mensucikan najis yang nomor 8, ya, tathhirul ard min bauli wa nahwi. Ya, tata cara mensucikan tanah dari air kencing. Ya, ini tanah, ya. Tanah dari air kencing. Ya, tentu saja hadis yang sangat masyhur adalah hadis, ya, orang Badui yang kencing di pojokan masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Secara makna sebagaimana yang sering kita dengar ketika ada orang Arab Badui, Arab yang tinggal di pedesaan, ya, yang tinggal di pedesaan, mas, mungkin adabnya kurang baik, ya kan, mungkin kurang mengenal agama dengan baik karena dia di pedalaman, di pedesaan. Nah, ketika dia di masjid pengen kencing, kemudian dia kencing di pojokan masjid. Dan ingat, ya, jangan disamakan dengan masjid ini, ya, karena masjidnya Rasulullah dulu terbuat dari apa? Tanah, ya, atau tanah liat, ya, dan lain sebagainya. Ketika kencing, ya, dan kencingnya itu di tanah, maka Rasulullah hanya menyuruh untuk disiram saja, ya, disiram saja, nggak perlu diambil tanahnya kemudian dibuang, enggak. Jadi kalau tanah cukup disiram apabila dia bisa meresap. Ya, jadi seandainya najis itu ada di tanah, ya, cara mensucikannya adalah dengan disiram, baik itu air kencing atau najis yang lainnya, maka cukup disiram. Sedangkan apabila di tempat yang tidak bisa menyerap seperti ini, ya, misal di ubin, ya kan, ya, maka hukum cara mensucikannya seperti yang tata cara yang pertama, yakni cara mensucikan najis yang ada zatnya. Karena dia nggak bisa menyerap, maka zatnya masih nampak, ya. Karena dia nggak bisa menyerap, maka zatnya masih nampak. Maka caranya adalah dihilangkan zatnya. Jenengan ambil kain, ya kan, jenengan ambil tisu, kemudian dihilangkan zatnya, maksudnya sudah nggak ada zatnya, itu airnya yang nampak nggak ada, cuma kelihatan basah doang. Ya, jadi kan kalau sudah kita lap dengan dengan baju kan cuma kelihatan basah saja, ya. Genangan airnya sudah hilang. Kalau genangan airnya sudah hilang, maka cukup kita siram dengan air, maka suci. Ya. Kita siram saja sudah suci, nggak harus kita hilangkan lagi airnya, enggak, ya. Jadi, ya, pahami baik-baik, ya. Ketika ada air kencing di lantai, maka yang bisa kita lakukan adalah menghilangkan zatnya. Hilangkan zatnya dulu, ya, dengan kain atau apa. Nah, kemudian sudah basah, ini tinggal basahnya, siram dengan air. Lah terus air yang meluber itu air yang meluber itu suci. Saya ulang sekali lagi, air yang meluber itu suci. Sebagaimana, ya, pakaian kita yang ada najisnya, kemudian kita celupkan ke bak yang berisi air, maka status airnya apa? Status airnya suci. Beda dengan air sabun. Makanya jangan dicemplungkan di air sabun, karena kalau kita cemplungkan di air sabun tidak suci, ya, malah nanti najisnya kemana-mana, ya, karena menyebar kemana-mana, ya. Tapi kalau air biasa yang bisa suci dan mensucikan, maka suci air itu, ya. Jadi nggak usah repot-repot, ya. Jadi siraman yang pertama saja itu selama zatnya sudah tidak ada, kata para ulama, sudah cukup, ya, mensucikan najis tersebut. Saya ulang sekali lagi, selama zatnya sudah tidak ada. Sama, misal anak jenengan kencingnya di pojok sini, ya kan? Kemudian jenengan kelupaan, belum disucikan sampai besok pagi. Sudah kering apa belum?
Kering. Nah, kalau sudah kering nggak usah dihilangkan zatnya. Kalau sudah kering tetap najis. Cara mensucikannya seperti apa? Siram saja. Ya, paham ya sini ya? Nah, itu tata cara mensucikan najis. Kalau di tanah cukup disiram. Kalau di tekel, di lantai, di ubin yang nggak bisa meresap, ya harus dihilangkan dulu zatnya. Ini harus kita pahami ya, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa. Ingat ya, saya ulang sekali lagi. Nggak bisa kalau air kencing itu langsung kita pel, itu nggak bisa. Ya, jadi kalau ada air kencing atau najis itu langsung kita pel, sedangkan dia zatnya itu nampak dan banyak, nggak bisa. Ya, anak kita kencing di situ kemudian langsung kita pel, ya maka seluruh rumah itu najis semua. Ya, maka seluruh rumah itu najis semua. Bayangkan kalau tempat itu dipakai sholat. Ya, dipakai sholat ya, maka najis ya. Makanya penting untuk memahami tata cara mensucikan najis. Karena ingat, tidak sah seseorang yang sholat badannya ada najisnya. Tidak sah seseorang sholat pakaian ada najisnya. Dan tidak sah orang sholat tempat sholatnya ada najisnya. Jadi harus pakaiannya suci dari najis, badannya suci dari najis, dan tempat sholatnya suci dari najis. Nah, kemudian yang nomor 9 ya, tata cara mensucikan minyak dari najis. Minyak dari najis. Ini hadisnya cukup panjang ya, dan pembahasannya cukup panjang. Saya ambil kesimpulannya saja karena hadis ini masyhur diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi, Bapak Ibu, minyak kalau di zaman Nabi itu dibagi menjadi dua. Ada minyak yang padat dan ada minyak yang cair. Ya, saya ulang sekali lagi. Ada minyak yang padat dan ada minyak yang cair. Kalau minyaknya cair ya harus dibuang, nggak bisa. Tapi kalau minyaknya padat, maksudnya minyak padat itu apa? Mentega. Ya, mentega. Maka apa yang bisa dilakukan? Cukup buang saja bagian yang kena najis itu tadi, ya, nggak usah dibuang semuanya, ya, nggak usah dibuang semuanya. Tapi kalau memang itu yang sifatnya cair, ya, maka harus kita buang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan itu pendapat yang diambil oleh banyak para ulama, ya, banyak para ulama. Jadi kalau jatuh di minyak yang padat, benda padat bisa kita hilangkan di tempat najisnya saja, ya. Nggak usah dibuang semuanya, ya, tidak usah dibuang semuanya. Misal ada nasi kejatuhan bangkai cicak, maka nggak usah dibuang semuanya nasinya, ya, dibuang yang kejatuhan bangkai cicaknya saja, ya, yang lainnya bisa tetap digunakan. Nah, itu 9 tata cara mensucikan najis, ya, dan itu kalau kita pahami dengan baik, ya, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang memudahkan, insya Allah, memudahkan kita dalam memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya punya pertanyaan, ya, bisa dijawab dan disampaikan alasannya, ya, bisa dijawab dan disampaikan alasannya. Nah, pertanyaannya seperti ini, Bapak Ibu. Bisakah kita itu mensucikan sesuatu selain dengan air? Ya. Kalau tadi ini kan, ya kan, udah kita bahas, ya. Bisa atau tidak kita membersihkan najis selain dengan air? Bisa apa tidak jawabannya? Bisa. Alasannya apa? Alasannya apa? Apa? Asal menghilangkan zatnya, zat najisnya. Ya, misal kalau ada kotoran kucing, ya, kita lap pakai tisu doang. Nah, udah suci apa belum? Udah suci apa belum? Nah, belum. Nah, bisa nggak berarti? Ya, bisa nggak ya? Kalau ada kotoran, ya, bisa nggak disucikan selain dengan air? Tergantung tempatnya. Ya. Contohnya di pakaian wanita yang menjulur itu kan cuma jalan. Oh, jadi tergantung situasi dan kondisinya. Nah, jadi biar dipahami dengan baik, ya. Ternyata mensucikan najis itu tidak hanya dengan
air ya, tergantung situasi dan kondisinya, dan kita melakukan semua itu berdasarkan dalil ya. Contoh yang lainnya yang akan kita bahas ya masih ada waktu lah, cukup lah ini 5 menit 10 menit masih cukup ya. Ternyata ada tata cara mensucikan najis selain dengan air, selain yang sudah kita bahas tadi ya, dan ini terkait dengan kotoran dan kencing, yakni adalah istijmar. Apa namanya? Istijmar. Jadi kalau maaf ya, kita ini buang hajat, baik kencing maupun buang air besar, kalau kita bersuci itu namanya istinja. Dalam tanda kurung bersuci dengan air. Jadi kalau kita cebok, bahasa kita yang sering digunakan masyarakat ya, cebok ya dengan air itu namanya apa? Istinja. Dan ternyata cebok itu selain dengan air itu diperbolehkan. Nah, jadi ternyata cebok itu bisa dengan air dan bisa dengan selain air ya. Bisa dengan air dan bisa dengan selain air. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga selalu dijaga rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang pertama adalah bersuci atau cebok ya, dalam kurung ya, bercebok ya, dengan batu atau semisalnya ya. Jadi selain dengan air itu boleh dengan batu atau semisalnya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ahmad dan lain sebagainya ya. Walaupun sebagian mengatakan hasan, ada yang mengatakan sahih, sebagian hadis mengatakan dhaif, tapi kalau dikumpulkan hadis ini bisa menjadi sahih dan bisa dijadikan rujukan, ya kan? Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyastatib bisalasa ahjar fa innaha tajzi anhu." Barang siapa pergi ke WC dalam bahasa kita ya, tempat qodol hajat ya, tempat menunaikan hajat, maka hendaknya dia menyiapkan dan menggunakan 3 buah batu ya untuk bersuci, dan sesungguhnya itu mencukupinya ya. Jadi kalau kita buang air kecil atau buang air besar nggak pakai air itu ternyata boleh, syaratnya tadi dengan batu minimal berapa? 3 buah. Jadi dari hadis ini para ulama sebagian menyimpulkan ada batas minimal, yakni 3 buah, dan itu diperbolehkan. Dan berlaku juga semisalnya, kalau nggak ada batu ya bisa dengan daun, dengan kayu, apalagi dengan tisu ya kan ya, dan lain sebagainya. Jadi boleh ya, boleh ya. Jadi nggak harus dengan air. Kalau dengan air pastilah ya, kita semua sudah tahu ya, semua ijma dan kita semua sudah paham bahwa memang cebok itu hukum asalnya dengan air. Tapi ingat, Rasulullah dan para sahabat itu melakukan perjalanan yang begitu panjang, yang di tengah gurun padang pasir ya, gak mungkin kalau airnya cuma sedikit dan ia gunakan untuk bersuci habis ya kan ya, mereka gunakan untuk minum, dan mereka bersucinya dengan apa? Dengan batu atau semisalnya. Yang penting dalam hadis yang lainnya dijelaskan selain kotoran dan tulang binatang ya, selain kotoran dan tulang binatang, karena kata Rasulullah kotoran dan tulang binatang itu adalah makanan saudara kalian. Maksudnya apa? Dari kalangan jin ya. Jadi kotoran binatang dan tulang binatang itu adalah makanan jin, kata Rasulullah SAW ya. Jadi ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Jadi kalau ke pesawat nggak bisa cebok dengan air, boleh cebok dengan tisu ya, boleh cebok dengan tisu. Dan ini maaf, banyak ternyata kita dapati faktanya ya, jamaah umroh itu nggak sholat karena mereka merasa najis. Akhirnya dikodok sholatnya ketika sampai di Madinah, atau ketika sampai di Mekah, atau ketika sampai di Jakarta, atau sampai di Indonesia. Ya, itu salah. Padahal kalau kita mau bisa bersuci dengan tisu.
Ya, kenapa? Kalau jenengan naik Saudi Airlines sebagaimana kita tahu, tempat airnya itu, ya kan, dengan klosetnya itu jauh. Ya, mau ya, bisa dibayangkan ya. Jadi tangan kita ini ya, kalau mau bersuci ya, dari tempat kloset dengan tempat wastafel itu jauh. Sedangkan toilet pesawat itu toilet kering memang, ya kan? Bukan toilet basah. Memang nggak boleh basah. Toilet kering. Jadi tempat wastafelnya itu dengan tempat toiletnya nggak bisa dijangkau dengan tangan. Ya, yang ada tisu ya dan pencetan tombol untuk membersihkan kotoran itu. Maka bagaimana? Ya cukup dengan tisu nggak ada masalah. Ya cukup dengan tisu nggak ada masalah. Tapi minimal berapa? 3 buah. Ya 3 biji. Ya 3 helai. Nah itu nggak ada masalah ya. Karena bahkan kalau jenengan ya nanti di pesawat itu basah semua, dimarahin sama pramugarinya ya, dimarahin sama pramugari sama pramugaranya karena nggak diperbolehkan. Jadi ya cebok itu bisa menggunakan air atau bisa menggunakan selain air dan keduanya itu cukup ya, keduanya itu cukup, dan ini ya bisa memudahkan kita ya dalam perjalanan, dalam safar dan lain sebagainya. Jangan sampai karena kita ini bodoh ya, jangan sampai karena kita ini jahil akhirnya sholat kita itu tidak sah atau bahkan ditinggalkan. Dan itu faktanya, nggak bisa dipungkiri. Ya faktanya seperti itu. Ada sebagian jamaah umrah itu nggak sholat, nunggu sampai di Madinah atau balik ke Indonesia ya, dikodok karena merasa ya apa yang dikenakan itu tidak suci, padahal tidak sedemikian. Nah ini mungkin ada pertanyaan ya, kita cukupkan saja ya sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan nanti kita tambah karena nanti bab penjelasan setelah ini itu subbab yang baru, jadi sayang nanti kalau kita jelaskan nanti kepotong, sayang ya. Jadi kita cukupkan saja. Mungkin kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Nanti subbab yang baru ini kita sampaikan insya Allah di pertemuan berikutnya, dan ini masih berkaitan tentang toharoh. Karena ingat, tidak sah ibadah kita terutama sholat kecuali dibarengi dengan toharoh, dan toharoh itu ya harus dipelajari karena tanpa ilmu kita tidak akan bisa membedakan ya mana itu yang suci dan mana yang tidak. Nah, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Iya. 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 Ya sebenarnya nggak ada masalah ya, selama di laundry itu dia kan tadi kan saya bilang ya, sebenarnya kalau pakaian itu direndam dengan air sabun dulu, kemudian nanti dibilas dengan air biasa, itu mensucikan pakaian. Cuma kenapa kok saran saya itu pakai air biasa terlebih dahulu, biar nggak kecipratan kemana-mana, paham maksudnya ya? Biar nggak kecipratan kemana-mana. Jadi kalau selama di laundryan itu dia itu mau direndam air sabun dulu, tapi ada proses. Saya ulang sekali lagi ya, ada proses pembilasan dengan air biasa, maka pakaian kita suci. Cuma masalahnya kalau nggak ada proses dengan pembilasan air biasa, maka tidak suci pakaian kita. Misal apa? Di awal langsung direndam dengan air sabun, kemudian hanya dibilas dengan pewangi, air pewangi, maka nggak suci. Paham maksudnya? Nggak ada kesempatan untuk membilas dengan air bersih. Beda kalau kita di rumah, seandainya kita rendam dengan air sabun saja, tetap kita bilas dulu dengan air biasa, baru kita rendam ya dengan air pewangi. Tapi kalau dia pakai air pewangi yang katanya sekali rendam bisa menghilangkan busa sabun ya, jadi nggak ada proses dengan air yang suci dan mensucikan dalam tanda kurung air biasa, maka memang tidak suci. Ya itu udah resiko memang ya, tapi kan ya kita husnudon ya ya kita fatakul mastata'tum ya, kita husnudon ya. Saya kira rata-rata semua laundry ya hampir kebanyakan ya mayoritas itu ya pasti
dibilas dengan air biasa. Cuma saran saya di rumah itu kenapa kok air biasa dulu, biar nggak kecipratan kemana-mana. Urusan tukang laundry nanti kecipratan kemana-mana itu urusannya tukang laundry, ya kan? Yang penting kan pakaian jenengan sudah suci. Karena ingat, saya ulang sekali lagi ya, kalau barang itu kering, ya itu tidak menajiskan barang yang lainnya. Saya ulang sekali lagi, ini sebagian ulama yang saya pegang pendapatnya, Ustadz Syafiq dan ustadz-ustadz yang di Indonesia hampir semua sama. Ya, saya ulang sekali lagi, barang itu kalau najis tapi kering tidak menajiskan barang lain yang tersentuh olehnya. Saya kasih contoh. Ini kan najis ya, naik motor saya ya, kena najis, kering nggak ini? Kering, ya kan? Ini saya sentuhkan ke sini, ini enggak najis. Nah, ini menurut sebagian para ulama dan ini saya pegang pendapatnya, saat tidak kita rata-rata ngambil pendapat ini. Jadi kalau kering tidak najis, ya, paham ya? Jadi kalau walaupun dia itu najis, tapi kalau kering ya disentuh-sentuh pakaian kita enggak akan najis. Tapi kalau basah itu akan najis. Ya. Jadi kalau ini basah, kemudian kesentuh sini, ini ikutan basah, ini najis. Ya, tapi kalau kering tidak, ya. Kalau kering tidak. Jadi kalau laundry tadi husnudon saja. Sama. Nanti jenengan kalau semua dipikir sulit, semua sulit. Nanti jenengan mau mangan ayam bakar, mikir, ini mau disembelih pakai nama Allah apa tidak ini? Ya akhirnya bingung. Padahal kalau ayam nggak disembelih dengan nama Allah nggak boleh dimakan. Ya, akhirnya jangan memperberat diri sendiri. Yang penting husnudon saya. Maksud saya sampaikan itu ya untuk diri kita pribadi, ya untuk diri kita pribadi. Ada yang ditanyakan Pak? Ya silakan. Nah, solusinya kalau nggak tayamum dengan wudhu, Pak. Ya, dengan berwudhu. Makanya travel umroh yang sunnah itu ngajari tata cara wudhu di atas pesawat. Cukup pakai spray, Pak, bisa. Jadi ingat Bapak Ibu, ya, nanti ada di sini pembahasan wudhu, makanya jangan masuk goib nanti ya, nanti nggak lengkap ini ya penjelasannya, ini nggak khatam kitab ini. Nanti kan seperti yang saya sampaikan, kita khatamkan bab toharoh biar hati kita tenang. Nah langsung kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini nanti ya belum sekarang Pak, nanti ada pembahasan tentang tata cara wudhu ya, tapi saya kasih kisi-kisinya Pak ya, saya kasih kisi-kisinya. Ternyata hal yang kita lakukan ketika berwudhu tidak semuanya wajib Pak. Ya tidak semuanya wajib, itu menurut mayoritas ulama dan pendapat itu yang kami ambil. Jadi berkumur-kumur dengan istinsyak ya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung yang dihirup itu Pak ya. Jadi kumur-kumur dengan istinsyak itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau di travel umroh yang sudah ngerti sunnah itu ngajarinnya bisa menyiapkan spray atau botol aqua di di tas, itu cukup. Jadi wudhu kita ini hanya dengan membasuh muka, ya kan? Kemudian bismillah langsung basuh muka. Ya, dan 3 kali pun itu sunnah Pak. Yang wajib itu cuma sekali. Kemudian kita basuh tangan kita sekali kanan, sekali kiri, kemudian kepala, ya kan? Kaki kalau dari awal sudah pakai kaos kaki enak, nggak usah dibasuh, cukup diusap saja atasnya. Kalau sudah pakai kaos kaki, maka ketika saya ngisi manasik haji atau manasik umroh, insya Allah nanti dalam minggu depan juga saya ngisi manasik umroh. Itu saya ajarkan pakai kaos kaki, laki-laki perempuan pakai kaos kaki kalau di atas pesawat. Kenapa? Kalau wudhu gampang, tinggal diusap, nggak usah dibasuh. Ya, jadi saya ajari hanya 1/4 gelas. Saya ulang sekali lagi, 1/4 bukan setengah, 1/4 gelas air mineral itu loh, itu sudah bisa buat wudhu. Nah, saya kasih contoh misal, langsung praktek aja. Ya. Nah, kan enak kan ya? Nah, nih saya praktek nih. Nah, kata para ulama, Pak, ya, syarat sah air itu bisa digunakan dengan wudhu ketika kita cengkingkan telapak tangan ada airnya.
Ya, jadi ini kan saya cekungkan, ada airnya enggak ini? Ada. Ini sudah sah buat wudu. Jadi ketika kita nih bismillah. Ya. Ini sudah sah buat muka, Pak. Sudah sah buat muka. Ya, pertanyaannya basah enggak ini? Enggak ada, cuma 1-2 tetes saja di sini. Ya, enggak akan dimarahin sama pramugari walaupun wudu di kursi. Apalagi kalau wudu di toilet malah lebih gampang. Ya, jadi tetap menggunakan air, tidak menggunakan debu untuk tayamum karena di atas pesawat nggak ada debunya. Kalau Saudi Airlines ada debunya, dengan komplain tiket balik itu ya. Ya, lumayan tiket 5 juta bisa balik dengan komplain ada debunya ya kan. Ya, jadi ya kayak gini ini udah sah Pak buat muka Pak. Tinggal nanti buat tangan ya, ada cekungan air lagi buat tangan kanan. Cekungan air lagi buat cekungan. Karena kepala ini hanya membasahi saja, bukan membasuh dengan air, tapi hanya mengusap. Jadi cuma tangan ini basah dikit ya kan, nggak usah pakai cekungan kepala. Nah, kaki juga kalau pakai kaos kaki cuma diusap, nggak usah dibasuh. Nah, itu ilmu, Pak. Ya, jadi orang kalau dengan ilmu enak, tenang. Ya, kalau nggak dengan ilmu bingung kabeh, ya, bingung kabeh karena nggak tahu ilmunya, ya, nggak tahu ilmunya. Mohon maaf ini, kalau boleh jujur ya, ketika saya pulang umroh, ya, seperti saya pernah ceritakan di sini, pulang umroh itu satu pesawat, ini udah pulang umroh loh ya, ini belum berangkat umroh ya, sudah pulang umroh, udah habis uang puluhan juta. Satu pesawat itu mungkin 70% nggak sholat subuh, Pak. Loh, bener. 70% yang di atas pesawat itu nggak sholat subuh. Kalau perempuan mungkin dimaklumi, laki-laki nggak sholat subuh, Pak. Padahal saya saya bangunin tuh satu pesawat itu. Nggak ada yang bangunin pramugari, ya nggak ada yang bangunin. Ngapain pramugari bangunin sholat subuh? Nggak ada. Ya, jadi saya bangun, kemudian saya tanya pramugarinya, maaf Kak, kan alhamdulillah ya, pramugari Saudi sekarang kan Indonesia semua. Kalau dulu itu orang luar, jadi bingung ya. Kalau nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Kalau bisa bahasa Arab, alhamdulillah enak ya. Alhamdulillah sekarang itu orang Indonesia semua. Jadi orang Indonesia nggak usah malu buat tanya. Ya. Jadi ketika saya bangun, saya tanya kepada pramugarinya, maaf Kak, ini sudah masuk waktu subuh belum? Gitu. Ya, karena saya perkirakan. Nah itu tugasnya pembimbing itu harus memperkirakan jam sholat dan sebagainya. Karena kadang-kadang ada jadwal penerbangan yang sholat subuhnya itu di atas pesawat. Nah kebetulan ketika saya pulang waktu itu sholat subuhnya di atas pesawat. Saya tanya sama pramugarinya, maaf Kak, sudah masuk waktu subuh nggak? Apa belum? Oh ini baru masuk waktu subuh Pak gitu ya, baru masuk waktu subuh. Dan saya lihat alhamdulillah pramugarinya pun ada yang sholat ya, pramugarinya pun ada yang sholat, yang ngambil mukenah dan sebagainya. Tapi satu pesawat gak ada yang bangun Pak, satu pun gak ada yang bangun. Bukan berarti mensucikan diri saya sendiri ya, ini pengalaman pribadi kemarin terakhir umroh ya, gak ada yang bangun. Akhirnya saya, karena kan sungkan bangunin orang lain, jadi ketika saya bangunin jamaah saya keraskan, paham maksudnya ya. Jadi subuh saya keraskan biar samping-sampingnya ikut bangun ya, cuma gitu doang. Ya, cuma gitu doang. Padahal itu pulang umroh ya. Ya, alhamdulillah ada sebagian yang bukan jamaah saya, ketika saya keraskan suara saya ikut bangun dan sholat subuh gitu ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Padahal saya tanya ke jenengan, umroh itu ulama masih beda pendapat apa tidak hukumnya wajib atau sunnah? Masih kan? Sebagian ulama berpendapat umroh hukumnya wajib, sebagian berpendapat hukumnya sunnah. Tapi sholat tidak ada satupun ulama berbeda pendapat kalau sholat itu hukumnya wajib. Ada satu ustadz bilang sholat isya nanti ini hukumnya sunnah, kafir dia. Beneran ya, ada satu ustadz ini ya bilang wah sholat isya itu hukumnya sunnah, kafir dia. Ya, kiai bilang wah sholat Jumat itu sunnah, kafir dia. Ya, karena nggak bisa, sholat itu hukumnya wajib dan orang yang meninggalkan sholat itu dosa besar. Padahal dia habis umroh, belum sampai Indonesia sudah melakukan dosa besar. Ya kenapa? Karena bodoh. Harusnya pembimbingnya dia itu siap-siap. Wah ini jadwal subuhnya ini di atas pesawat, harus mikir ya gimana supaya bisa sholat subuh di atas pesawat. Akhirnya sampai Soekarno Hatta jam berapa coba? 11:30 siang.
Ya apa Kak bingung saat subuh setengah 12 ya. Setengah 12 siang sampai Soekarno Hatta ya. Belum nanti dia ngapa-ngapainnya dan sebagainya. Akhirnya ya yang ada yang mengkodok apa tidak? Ada juga ya. Ada yang mengkodok juga, ada yang mengkodok, ada yang enggak ya. Jadi salat subuhnya jam setengah 1. Sholat subuhnya jam setengah. Itu pentingnya ilmu ya. Jadi semua itu kalau dengan ilmu itu enak ya. Kalau nggak dengan ilmu repot lagi ya. Belum lagi kemarin juga ada yang pernah di sini juga jamaah sini kemarin juga tanya ke kita ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Ternyata dulu ketika dia umroh itu semua sholatnya dikodok semuanya ya. Jadi 2 hari 1 malam ya sholat itu dikodok. Ya bayangkan ya, jadi ketika sampai di Madinah dia sholat, berapa sholat? Bisa sampai 10 sampai 12 sholat. Ya 10 sampai 12 sholat dikodok ya di Madinah. Naudzubillah min dzalik. Ya, itu pentingnya ilmu ya, pentingnya ilmu ya. Maka daripada itu ya benar kata para ulama. Dengan ilmu sesuatu yang kecil bisa menjadi besar di sisi Allah, dan tanpa ilmu sesuatu yang besar bisa menjadi kecil di sisi Allah. Ya. Ya, jadi dengan ilmu itu sesuatu yang kecil, amalan kecil itu bisa jadi besar. Tapi tanpa ilmu sesuatu yang besar bisa jadi kecil. Sebagai contoh saja, ya. Contoh dengan ilmu ini, penutup ini ya. Jadi Rasulullah dulu itu ketika keluar, ya mau keluar dari rumah istrinya dalam keadaan zikir. Pulang ke rumah istrinya masih zikir. Kemudian loh ditanya, kamu dari tadi sampai sekarang tuh ngapain? Ya zikir. Kemudian Rasulullah mengatakan, mau nggak kamu aku kasih tahu ada sebuah amalan ya, kalau kamu amalkan ya itu sama dengan kamu zikir dari pagi sampai siang ini. Apa itu? Subhanallah bihamdi adada kholqi wa ridho nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Baca itu 3 kali maka itu seperti engkau berzikir dari pagi sampai siang. Gampang apa tidak? Gampang. Nggak sampai 1 menit tapi zikir kita seperti ya dari pagi sampai siang. Kenapa? Karena ilmu. Karena ilmu. Berapa banyak orang sholawatan sampai lambene dowe. Ya, berapa banyak orang sholawatan sampai lambene dowe ya, sampai bengkak ya, dari pagi sampai subuh, bukan dari pagi sampai malam, dari pagi sampai subuh sholawatan. Lawang yang dibaca sholawatnya lo keliru, yang dibaca sholawatnya keliru. Ya sholawat itu bagus kalau syairnya bagus, tapi kalau syairnya berisi dengan kesyirikan, minta sama nabi, minta sama wali fulan, ya minta sama wali fulan, ya itu keliru. Dan itu dia baca sampai ribuan kali dari pagi sampai malam. Nah ini menurut mereka besar, tapi nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya jadi ikuti semua amalan kita dengan ilmu, insya Allah itu akan memudahkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu bisa kami sampaikan ya. Apabila ada khilaf kata itu dari kami pribadi, lebihnya dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah salatu wassalamu Rasulillah. Aqulu qouli hadza. Semoga yang hadir di sini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dimudahkan semua urusannya, diangkat musibah penyakit yang menimpa dirinya dan keluarganya, dilapangkan rezekinya ya. Dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan di atas kebenaran sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.